Wah, kalau Ustadz aja begini, apalagi kita. Nah, itu yang sekarang lagi jadi banyak obrolan gitu, khususnya di media sosial. Air kendi berasa hangat, hati rasanya sedih banget. Ya, karena berbicara yang namanya kesalahan, ini sudah merupakan sunatullah. Nah, ketika kita melihat begini, oleh karenanya kepada saudara-saudaraku tercinta, tolong jangan kotori hati kita, kotori lidah kita, yang akhirnya menimbulkan dosa yang serem, kan, Beb? Nah, sementara yang diobrolkan misalkan si ustadz ini belum tentu, bahkan udah nggak ada ustadznya kadang-kadang. Mau minta maaf kemana jadinya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husin Ja'far Al-Hadar. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal yang utama adalah perspektifnya pasti adalah keislaman. Dan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Taufikur Rahman. Syukran ya Bibi. Ustadz bekhair. Alhamdulillah bidoaikum. Ya Allah. Ustadz Taufikur Rahman ini dikenal juga sebagai Ustadz Pantun saat ini. Iya. Ini aja ketemu Habib terasa pagi-pagi ke rumah Tobib. Hati terasa grogi ketemu Habib itu. Pagi-pagi ke rumah Tobib. Iya, jadi terasa grogi di depan Habib. Ya Allah. Ustadz, kita nih akan ngobrolin apa yang sekarang ini beberapa waktu terakhir ini ramai di media sosial, Ustadz. Tentang dunia Ustadz lah ya. Bagaimana kemudian orang-orang membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan seorang Ustadz. Seorang ustadz itu kan kaitannya dengan bicara agama, ilmu agama. Kalau ya jadi sesuatu yang seharusnya dikulik, dipertanyakan oleh umat, tapi sekarang justru nggak dipertanyakan tentang kompetensinya, segmentasinya di bidang apa. Karena ustadz ini kan juga seperti dokter ya, dia harus punya kompetensi bahkan ijazah. Dan dia juga harus punya spesialisasi. Misalnya saya di bidang tafsir, kemudian nanti ada bidang fikih, ada bidang hadis, akidah dan lain sebagainya. Di bidang pantun saya. Di bidang pantun. Itu kan hanya ininya aja covernya. Justru makin lebih aman ya. Justru makin merendah ini justru makin kelihatan ustadznya ini. Ya Allah. Nah, tapi yang dikulik dan dipertanyakan akhir-akhir ini, justru hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mereka tajassus gitu, memata-matai hal-hal yang sifatnya privat. Betul. Rumah tangganya, anaknya, hubungan dengan istrinya, kemudian dan lain sebagainya. Yang seharusnya itu menjadi ranah privat. Betul. Dan itu pasti menjadi concern dari ustadz itu, karena kita tahu bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara, pasti seorang ustadz utamanya menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, ini jadi pembahasan, dan pembahasannya juga yang sifatnya destruktif gitu, hanya untuk digibahin, dicengin, dijelek-jelekin, kemudian dibilang, wah nih ustadz kok begini, wah kalau ustadz aja begini apalagi kita. Nah, itu yang sekarang lagi jadi banyak obrolan gitu, khususnya di media sosial. Entah kenapa. Pertama-tama mau minta tanggapan dari Ustadz Taufikur Rahman tentang fenomena yang seperti ini. Iya. Mendengar paparan dari Habib, jujur kalau bahasa pantunnya lah, apalagi dengan figur ustadz, kiai, murabbi, air kendi berasa hangat, hati rasanya sedih banget. Ya, karena berbicara yang namanya kesalahan, ini sudah merupakan sunatullah. Mau itu profesor, doktor, termasuk yang namanya Habib, ustadz, bukan maksud menggurui, karena memang yang bahasa Datu Angkau juga, Beb, yang ngingetin kepada kita. Kullu bani Adam khata'.
wa khairul khata'in at-tawwabun. Sudah sunatullah, setiap yang namanya anak cucu Adam, ya kodratnya adalah khata, punya salah. Tempat yang sifatnya khilaf. Tapi di ujung hadis ini kan Nabi membuka peluang. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang sadar dirinya punya salah adalah yang mau memperbaikinya. Jadi saya teringat di saat ada salah seorang yang bertanya kepada Syekh secara kajian sufinya ya Bib ya. Syekh, saya punya tetangga yang satu beliau rajin ibadah. 5 waktunya Masya Allah, qiyamul lailnya Masya Allah, puasanya juga Masya Allah. Tapi mohon maaf Syekh, dia orangnya rada judes, kemudian berbaginya juga rada bakhil. Nah, yang satu lagi Syekh, saya tetangga saya dia nggak rajin ibadah. 5 waktunya nggak terlihat rajin, qiyamul lail pun nggak terlihat rajin. Tapi sama setetangga baik, ramah. Menurut saya gimana? Allahu Akbar. Jawaban saya indah. Yang bagus yang mana? Yang nggak bagus yang mana? Ketika saya jawab, yang nggak bagus yang ketiga. Siapa? Sampean loh. Kenapa? Yang hanya bisa nilai. Nah, saya rasa fenomena ini pun terjadi. Nah, akhirnya menjadi konsumsi publik yang sifatnya mengomentari, itu jadi ladang ghibah. Karena yang namanya bicara ustadz, ya jelas makna etimologinya kan berarti guru. Kalau bahasa ya guru jelas memang secara tugasnya kalau bahasa orang Indonesia ya digugu dan ditiru. Nah, oleh karenanya kepada para tulab, para santri, para orang-orang yang memandang dari luar, tolong jangan langsung menyudutkan negatif kepada yang bersangkutan. Karena kalau membicara begitu, jauh-jauh hari dia di Quran sudah dicontohkan. Ya seyogianya Kan'an nggak mesti begitu dong dengan Nabi itu. Tapi memang sengaja Allah buat ada ibrah. Ya seorang Nabi Nuh dengan yang namanya Kan'an, kurang sayang bagaimana seorang ayahanda, ya bunayyar kam ma'ana, wahai ananda tercinta, ayo naik perahu bareng-bareng abah di sini. Ndak, aku mau naik lagi bukit yang lebih tinggi. Dipanggil lagi, ya bunayyar kam ma'ana, ayo bareng-bareng abah. Tapi sampai Allah ponis, ya Nuh, huwa laisa min ahlik. Wahai Nuh, udah cukup. Itu anak kamu udah bukan keluarga kamu. Nah, ketika kita melihat begini, oleh karenanya kepada saudara-saudaraku tercinta, tolong jangan kotori hati kita, kotori lidah kita, yang akhirnya berita kebenarannya belum pasti, kemudian kita sudah menjadi komentator yang paling ulung, yang akhirnya menimbulkan dosa yang serem kan, Beb? Di saat Rasulullah menyinggung, ya iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Jauhi oleh kamu dengan ghibah karena ghibah lebih dahsyat daripada zina. Nah, sementara yang diobrolkan misalkan si ustadz ini belum tentu, bahkan udah nggak ada ustadznya kadang-kadang. Mau minta maaf kemana jadinya? Nah, ini ya nanti yang dimaksudkan kalau bahasa Nabi ya, di saat atadruna manil muflis, siapa orang yang bangkrut, gitu kan? Lantas kan para sahabat jawab, ya Rasulullah, muflis yaitu orang man la dirhamalah wala mata', yang nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Nah, Nabi jawab, bukan itu loh. Besok yang ya'ti yaumal qiyamah. Kita datang loh pemirsa. Ya Allah, datang bisolatin dengan pahala solatnya, bizakatin dengan pahala zakatnya, dengan pahala hajinya, tapi ludes semuanya. Kenapa? Karena di samping rajin ibadah, kita tidak pandai menjaga lidah untuk memilah-milih mana yang sifatnya jadi ghibah. Nah, oleh karenanya bahasa sederhana, Bib, es kemong pakai roti. Nah, kalau ngomong hati-hati. Kalau ngomong hati-hati. Dan kalaupun benar tetap aja salah tadi. Iya. Yang dibicarakan, masuknya jatuhnya akhirnya ke fitnah. Iya. Ya, dikira salah jadi saat nggak benar jadi fitnah, di saat benar jadi ghibah. Makanya ya Allah. Ini bagus dengan ada acara Habib begini, mudah-mudahan menjadi inspirasi nih buat para pemirsa yang menyimak, betul-betul tadi itu. Iya, menjaga
untuk lisannya jangan sembarangan. Iya, karena belum tentu kebenarannya. Betul. Dan kalaupun kebenarannya iya benar, ya itu urusan pribadi seorang ustadz itu. Jadi gini, Tat, kalau kemudian ada masalah gitu, mereka menganggap oh ini benar, faktanya memang seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita memandang pemuka agama yang seperti itu kemudian? Ya, saya husnuzon Habib ya kepada guru, jangankan membagusnya, sekalipun ternyata ada obrolan, ada pembicaraan, ada informasi kepada saya hal-hal yang tidak baik kepada guru, saya insya Allah juga para pemirsa tolong jangan langsung terprovokasi. Ingat dengan nasihat Sayyidina Ali. Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya menyebutkan bahasa Sayyidina Ali. Ana abdun man 'allamani 'ilman walau harfan. Saya adalah budak. Berarti kalau budak kan udah kayak barang, Bib. Iya. Bisa dijual, ya bisa dibuang, bisa diberikan. Kepada siapa? Man, kepada orang 'allamani walau harfan, yang telah mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. Satu huruf doang. Walaupun satu huruf. Ya. Tapi ketika kita terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya, yang benar jadi gibah, yang nggak benar jadi fitnah. Lantas ya kita larut untuk sifatnya ya kebawa dengan mengorek-ngorek lagi. Ya Allah. Serem, Bib. Iya. Iya. Orang seharusnya sibuk dengan aib dirinya sendiri. Iya. Sehingga dia tidak sempat ngurusi aib orang. Ini malah sibuk dengan aib orang. Apalagi orang ini yang sudah memberikan ilmu kepada dia. Betul. Yang belum tentu kebenarannya. Iya. Dan akhirnya justru lupa kepada aib dia sendiri. Karena dia akan bilang begini, Ustadz. Ustadz aja begitu, jadi saya nggak apa-apa deh. Begini. Semoga satu ayat menjadi barometer buat pemirsa dan juga kita. Quran surat ke-35, juz ke-22, ayat ke-28-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, Bib? Iya, monggo. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Iya. Ini kan ya saya husnuzon kepada para guru-guru kita, ya mereka dengan penguasaan ilmu agamanya, dengan sanad yang insya Allah saya husnuzon bersambung dengan kebaginda Rasulullah SAW, ya, di mana Allah menempatkan kata yang indah, ulama. Bahkan ya Datu Antum yang nyebutkan al ulama warasatul anbiya. Yang bagaimana? Karena kalau kita lihat figur pribadinya kepada orangnya itu betul-betul sudah terrealisasi. Yang gimana? Ayat 29 disebutkan innalladzina yatluna kitaballah. Sungguh orang-orang yang selalu konsisten membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Baca Qur'annya, sholatnya, infaknya, yang ya sudah betul-betul udah terrealisasi. Kita mah kadang-kadang mohon maaf, hari Jumat kotak amal lewat aja, udah kayak nggak ada lampu merah, lampu hijau. Lampu hijau aja. Iya. Malah didorong biar makin cepat. Ya tersendat sedikit, debatnya di kontong lama. Kata yang merah angka depan 1, nolnya 5, gambar RI yang pertama mengucap, pasti aku yang diambil. Di debat yang depanan tuh, warna biru angka depan 5, nolnya 4. Udah, ya masih ada saya yang kecilan kan gitu. Dia mau debat keluar lagi, dihadang lagi warna hijau. Yang hijau dihadang lagi warna warna merah keungu-unguan gitu. Yang ungu mau keluar dihadang lagi. Udah nih lecek, bau amis kan gitu, warna coklatnya gitu. Yang coklat
lama keluar komentar lagi yang bikin, kalian kan murid lama, masih ada kusil abu-abu tuh. Yang abu-abu mau keluar dihadang lagi. Takut kalian. Udah lecek, bau amis megang golok dia. Iya. Itu modal kita kadang-kadang kan. Ya Allah. Akhirnya yang bunyi yang satu lagi. Udah paling berat gua nih. Yang buat nyambit masih berasa. Iya. Jadinya yang keluar itu. Iya. Jadi memang seharusnya kita berhusnudzon kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita. Dan penting juga melihat guru, ulama, habib semuanya itu sebagai juga manusia. Ya. Betul. Jangan kemudian dilihat seolah-olah malaikat yang nggak ada salah, nggak ada dosa. Ya kan? Karena sudah sunatullah ya Habibi. Iya. Ya untuk kondisi para nabi, dia punya kadar iman yazid wala yankus. Naik terus nggak turun-turun. Ya jelas ya malaikat emang imannya la yazid wala yankus, nggak naik nggak turun. Sementara kita nih yang yazid wala yankus. Ini kalau lagi dekat Habib nih pemirsa Masya Allah. Iya naik. Ntar begitu jauh aja dikit, udah kadang nukik lagi. Iya, gitu. Kalau Jumat rajin ibadahnya. Sholat Jumat rajin, sholat fardu enggak. Seolah-olah yang fardu cuma sholat Jumat. Nah, tapi itu kalau dari sudut pandang netizennya lah yang berbicara. Sekarang kita mau bicara juga otokritik buat kita, para pemuka agama lah, Ustadz, Habib, dan lain sebagainya. Memang seharusnya tanggung jawab kita sebagai tokoh agama, apakah memang hanya kemudian menyebarkan dengan lisan kita ilmu-ilmu itu? Ya, di dalam Quran, surat ke-61, juz ke-28, ayat kedua, ketiga, di situ Allah menyinggung. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, kenapa kamu pandai mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Allahu Akbar. Serem baca ini. Iya, sangat berat sanksinya, sangat berat hukumannya, sangat berat ikopnya. Orang yang hanya pandai ngomong tapi tidak pandai mengerjakan. Tuh, makanya nggak gampang. Saya kadang-kadang suka heran, Bro. Ini zaman sekarang berlomba-lomba mau jadi ustadz. Iya, gitu. Sampai inflasi jumlah ustadz. Sampai anak tuh sholat Jumat, khutbah Jumatnya, satu ustadz dapat jatah sekali dalam setahun. Saking banyaknya ustadznya. Ya kalau memang dasarnya boleh belajar, ya dia nyantri dengan sanad yang jelas mutasil kepada baginda Rasulullah. Oke lah, memang ada dasarnya. Ini kondisi zaman now sekarang, Beb, yang mohon maaf. Ya dengan merasa punya tampang, casing mah bisa dia di modif, berangkat aja ke Tanah Abang, bawa duit 5 juta lengkap udah, gamisnya udah yang bagus, korbannya udeng-udeng ala Habib kan gitu, minyak wanginya yang wangi, udah. Tapi kan ilmunya justru itu, ya. Yang terpenting adalah ilmunya. Bahkan tadi yang antum bilang bukan hanya ilmu, tapi keteladanannya. Betul. Makanya tadi saya singgung di Al-Quran surat As-Saff perihal bahayanya orang yang hanya pandai bicara tapi tidak pandai mencontohkan. Ya bahkan ikhwafillah, Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya lebih serem lagi tuh. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan paling dahulu diseksa sebelum Fir'aun. Ya Allah. Ya lebih dulu dari Fir'aun. Iya. Habis tuh. Ya kalau mereka nggak mengerjakan emang nggak ngerti, wajar. Sementara ngerti, lantas melanggar. Gitu. Ya. Saya juga ingin menambahkan gini, Ustaz. Ya. Yang mengerti juga harus juga terdepan dalam mengajarkan ya. Jangan dengan alasan tawadhu, rendah hati, nggak mau ngajar, nggak mau maju ke depan, nggak mau naik panggung, nggak mau naik ke mimbar. Karena kan Allah juga menyinggung mereka. Betul. Kan mereka yang punya ilmu tapi tidak kemudian mengajarkannya kepada orang lain.